Oke, kita mulai diskusi kita tentang kebijakan energi nasional. Saya ingin sekali memberikan pengalaman saya pada saat menyusun kebijakan energi nasional ini. Pada saat itu saya salah satu anggota Dewan Energi Nasional. Mengapa saya ingin mengutarakannya di kelas ini? Karena memang tidak gampang membuat suatu kebijakan yang sifatnya nasional, yang melibatkan banyak pemikiran-pemikiran, yang melibatkan banyak cara pandang dari sudut pandang yang berbeda, yang melibatkan kepentingan-kepentingan yang berbeda, yang semuanya itu harus diakomodir. Kalau tidak terjadi kesepakatan, tidak terjadi kebijakan energi nasional itu. Jadi harus ada kompromi di beberapa hal. Tidak bisa dihindari, karena masing-masing baik anggota DEN ataupun anggota DPR yang harus ikut menyetujui kebijakan energi nasional ini, masing-masing bisa punya pandangan yang berbeda-beda. Seperti kebijakan energi nasional yang sudah kita tetapkan ini hampir 5 tahun selesainya. Di Dewan Energi Nasional saja hampir 5 tahun. Ada 2 topik, ada 2 hal besar yang sulit kita mendapatkan kesepakatan. Yang pertama adalah mengenai batasan ekspor atau batasan produksi batu bara. Yang kedua mengenai nuklir. Akhirnya dibawa pada sidang pleno dan yang dipimpin oleh Presiden waktu itu Pak SBY. Setelah berargumentasi, dicapailah kesepakatan di DEN bahwa produksi batu bara nasional tidak boleh lebih dari 400 juta ton per tahun. Kalau sekarang sudah jauh di atas itu soal lain. Kita tidak bisa tidak mendiskusikannya di kelas ini. Jadi ada kesepakatan masuk dalam klausul di kebijakan energi nasional bahwa tidak boleh memproduksi batu bara lebih dari 400 juta ton per tahun. Yang digunakan di dalam negeri sekitar 100 juta sekarang ini, sisanya boleh diekspor, tapi batasnya 400 juta. Kemudian yang kedua, DEN sepakat pada sidang pleno itu untuk menyatakan nuklir sebagai pilihan terakhir. Setelah DEN sepakat, dibawalah ke DPR, karena memang kebijakan energi nasional ini walaupun bukan undang-undang, tapi harus mendapatkan persetujuan DPR. Mengenai batasan produksi batu bara tidak terlalu sulit tercapai kesepakatan seperti yang diusulkan DEN, 400 juta ton per tahun batasannya. Tetapi mengenai nuklir sebagai pilihan terakhir, banyak anggota DPR yang tidak sepakat. Berkali-kali pertemuan kita lakukan dengan DPR tetap tidak sepakat. Akhirnya kita sepakati di DPR bahwa kita berikan alternatif kepada Presiden. Apa yang diputuskan Presiden itu menjadi keputusan DPR dan DEN. Sepakat. Lalu kita bawalah
dua alternatif kepada presiden. Yang pertama, nuklir sebagai pilihan terakhir, dan yang kedua, nuklir bukan sebagai pilihan terakhir. Akhirnya presiden memutuskan nuklir sebagai pilihan terakhir dan dibawa kembali kepada DPR. Masih ada pemikiran-pemikiran yang tetap tidak sepakat. Beberapa kali lobby, akhirnya sepakat bahwa nuklir adalah pilihan terakhir. Begitulah proses dalam pengambilan keputusan apabila kita ingin membuat kebijakan energi yang bersifat nasional atau sektor lain apapun yang bersifat nasional, tidak mudah. Harus ada kompromi. Bisa tidak terjadi kesepakatan dan tidak diputuskan apa-apa. Seperti Undang-Undang Migas yang mau direvisi sampai sekarang belum selesai karena belum terjadi kesepakatan di DPR. Apakah ada yang salah? Tidak. Karena masing-masing pendapat mempunyai justifikasi dari sudut pandang pendapat itu dan benar. Tapi dalam sudut pandang pendapat yang lain juga benar, sehingga harus ada kompromi. Kalau kompromi tidak tercapai, itulah dia tertunda pengesahan dari undang-undang itu. Nah, ini saya ingin diskusikan mengenai kebijakan energi nasional yang sudah dihasilkan oleh Dewan Energi Nasional yang pembuatannya hampir 5 tahun. Mudah-mudahan dapat pengalaman kalian. Jika kalian nanti punya kesempatan, harus ikut dalam membuat kebijakan apapun yang sifatnya nasional. Kompromi itu tidak bisa dihindari, karena masing-masing anggota, baik itu DEN atau DPR atau badan-badan lain, masing-masing anggota punya hak yang sama. Kita lihat isi dari kebijakan energi nasional. Jadi pada saat itu kondisi sektor energi kita pada saat itu 2010 mungkin sebagian masih kita rasakan permasalahan itu sampai saat ini. Kebutuhan energi tinggi pada saat itu. Jaminan pasokan energi masih rendah. Cadangan energi fosil terus menurun. Akses dan infrastruktur energi masih terbatas. Energi fosil masih sebagai komoditi ekspor. Terus meningkatnya impor BBM. Pengelolaan belum efisien. Upaya konservasi dan kelestarian masih rendah. Pemanfaatan energi baru terbarukan belum optimal. Cadangan penyangga belum tersedia. Jadi sebagian besar masih kita rasakan sampai saat ini permasalahan itu. Jadi sudah 10 tahun yang lalu. Kemudian kondisi yang diharapkan pada saat itu, terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi guna mendukung pembangunan nasional berkelanjutan, yaitu perubahan paradigma pengelolaan energi dari sumber daya energi sebagai komoditi ekspor, komoditi dagang menjadi sebagai modal pembangunan. Kemandirian pengelolaan energi, jadi diinginkan kemandirian. Pada saat itu dirasakan belum mandiri. Bisa dievaluasi sekarang, apakah kita sudah mandiri dalam pengelolaan. Menjamin ketersediaan energi. Yang diharapkan
optimalisasi pengelolaan sumber daya energi, peningkatan efisiensi penggunaan energi di semua sektor, peningkatan akses masyarakat terhadap energi, peningkatan kemandirian teknologi dan kapasitas lead bank dalam energi, dan penciptaan lapangan kerja serta pelestarian lingkungan. Jadi itu kondisi yang diharapkan pada saat penyusunan kebijakan energi nasional. Ini juga kita bisa nilai apakah kondisi yang diharapkan itu setelah 10 tahun sudah berubah. Pada saat penyusunan, bukan hanya pada saat penyusunan kebijakan energi ini saja, tetapi semua penyusunan kebijakan jangka panjang harus mempunyai pola pikir apa yang ingin dilakukan, apa yang ingin didapat, yang ingin, bukan apa yang bisa dilakukan atau apa yang bisa didapat. Jadi perbedaannya, kalau kalian menjadi pembuat kebijakan jangka panjang, perencana energi jangka panjang yang jangkauannya puluhan tahun, yang ada dalam pikiran kita harus apa yang ingin kita lakukan, bukan apa yang bisa. Kalau apa yang bisa ada hambatan di depan, ada peraturan, ada permasalahan di depan, itu jadi hambatan, sehingga kita tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita menyusun, apakah itu kebijakan atau perencanaan jangka panjang, yang ada dalam pikiran kita adalah apa yang ingin dilakukan. Kemudian hambatan itu harus diselesaikan karena waktunya panjang. Pada saat kita menyusun ini 2010, kita berpikir sampai 2050, 40 tahun. Jadi hambatan yang ada untuk mencapai keinginan itu diselesaikan selama 40 tahun. Itu konsepnya. Sehingga begitu Ken ini jadi, banyak yang menyatakan Ken itu mimpi. Tidak mungkin dilakukan. Karena banyak hambatan, peraturan, teknologi belum kita kuasai. Benar. Tapi selama 40 tahun itu, hambatan itu harus diselesaikan untuk mencapai apa yang ingin dilakukan. Jadi, pada saat kita menyusun jangka panjang itu, kita juga harus punya problem statement yang sama. Kalau problem statement kita tidak sama, kalau pemikiran kita tidak sama, terjadilah perdebatan. Dan banyak yang terjadi itu. Sampai pleno terakhir terjadi karena ada perbedaan cara kita melihat sudut pandang dalam satu masalah. Jadi kebijakan energi nasional ini targetnya adalah kemandirian dan ketahanan energi nasional. Apa itu kemandirian? Terjaminnya ketersediaan energi dengan manfaat semaksimal mungkin potensi dalam negeri. Potensi energi dalam negeri itu kemandirian. Tidak tergantung kepada negara lain. Dan kita mungkin untuk itu. Karena kita punya potensi yang cukup. Ketahanan adalah terjaminnya ketersediaan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang. Ini permasalahan yang tidak ringan. Karena kalau menjual energi sesuai dengan biaya produksi itu gampang itu. Produksi aja lalu dijual sesuai dengan biaya produksi. Seperti orang membuat sepatu, orang buat baju, ya udah dia jual aja. Ada yang baju harga 100.000, ada yang baju harganya 2 juta.
Jadi yang tingkat kesulitan untuk di Indonesia adalah membuat, membangun, merencanakan, melaksanakan pembangunan energi dengan harga energi yang terjangkau. Sulit, tidak salah, tidak ada yang salah di sini, karena memang itulah komitmen kita yang ada dalam Undang-Undang Dasar bahwa bumi, air, dan segala yang terkandung di dalamnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kalau rakyatnya belum mampu membeli, harganya harus rendah sesuai dengan daya beli masyarakat. Jadi inilah sasaran kita, mandiri dan tahan. Nah, waktu itu 2010 kita punya waktu 40 tahun. 40 tahun dalam suatu perencanaan, khususnya energi, ini bukan suatu jangka panjang sebenarnya 40 tahun itu. Sehingga jangkauan kita itu masih logis. Kita bukan suatu mengawang-awang, mimpi, bukan. 40 tahun is not short time untuk energi. Sehingga, tetapi selama 40 tahun ini banyak yang kita buat perubahan. Bisa banyak perubahan. Undang-undang, peraturan bisa kita rubah. Asal mau. Jadi dalam konteks perencanaan 40 tahun energi, ini masih jangkauan nasional. Jepang membuat perencanaan energinya 2100. Pada tahun 2010 dia buat. 90 tahun ke depan dia sudah buat perencanaan bagaimana energi di 2100 nanti. Permasalahan yang kita pertimbangkan sebagai faktor-faktor yang akan mempengaruhi itu adalah sumber daya energi, peraturan dan perundangan yang ada, dan peraturan perundangan yang dibutuhkan. Sumber daya manusia, organisasi dan manajemen, baik yang ada sekarang maupun yang dibutuhkan ke depan. Jadi keempat faktor ini kita diskusikan, kita jadikan pertimbangan utama dengan melihat harga masih disubsidi, infrastruktur masih kurang, pendapatan APBN bagaimana, ekspor import kita bagaimana, lalu bagaimana, siapa leading sektor. Karena waktu itu kita melihat sepertinya semua melakukan semua. Kementerian SDM membuat Energy Outlook. BPPT membuat Energy Outlook. Bahkan Batan pun membuat satu perencanaan energi ke depan, pandangan ke depan. Seharusnya tidak begitu. Satu, Kementerian SDM adalah satu-satunya sumber tentang energi yang menjadi acuan bagi seluruh sektor. Sekarang masihkah ada lembaga lain di luar Kementerian Energi yang melakukan aktivitas seperti Kementerian Energi? Masih ada. Kementerian Desa Tertinggal, itu dia membangun pembangkit listrik. PLTM juga, Kementerian Koperasi juga. Seharusnya itu menyatu, satu Kementerian SDM yang buat perencanaan, lalu pelaksanaannya silakan. Tapi perencanaan dan data sebagai dasar perencanaan harus satu. Kalau tidak, ya seperti yang sudah-sudah. Ada permasalahan PSO dan bisnis, Public Service Obligation dan bisnis di BUMN Energi. Kita rasakan sekarang BUMN Energi sampai sekarang dia dituntut untuk untung, tetapi dia dibebani juga
aktivitas yang tidak menguntungkan. Seperti saya utarakan bahwa bonus karyawan, staff, itu tergantung pada keuntungan. Sementara dia juga mengerjakan pekerjaan yang tidak menguntungkan, ada moral hazard di situ. Nah, ini permasalahan ini kita menjadi bahan pertimbangan. Bagaimana kita menyusun dengan kondisi seperti ini? Menyusun kebijakan energi nasional. Jadi antara faktor dan permasalahan itu kita diskusikan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan kompromi terhadap semua pandangan. Nah, kita juga melihat ada permasalahan di dalam siapa melakukan apa. Ada nomor satu, pembuat kebijakan. Itu DPR dan DEN. Seharusnya pembuat kebijakan ini menjadi motor, menjadi acuan bagi pelaksana kebijakan pemerintah. Dia menggerakkan pemerintah, mengamanatkan pemerintah untuk menjalankan peraturan kebijakan-kebijakan yang dibuat. Lalu pemerintah, karena dia akan menerapkan, melakukan, melaksanakan, di situ butuh partner, investor. Karena pemerintah tidak bisa mendanai sendiri apa-apa yang harus dilakukan, apa-apa yang harus dibangun. Butuh bantuan investor swasta. Investor swasta juga akan melihat apakah yang dia lakukan ini menguntungkan nggak? Ada pasar nggak di konsumen? Seperti saya pernah mungkin utarakan di kelas ini bahwa dulu pernah Pak SBY menginstruksikan bangun industri solar cell kepada Pertamina dan LEN. Sudah matang konsepnya, tetapi Pertamina melihat belum ada pasar di Indonesia yang akan menyerap produksi, sehingga tertunda sampai sekarang belum. Nah, 4 komponen ini harus berperan sesuai dengan posisinya masing-masing. Jangan ada pembuat kebijakan itu dia juga berperan seperti investor. Berpikir seperti investor. Bisa kacau. Pembuat kebijakan itu adalah dia harus berpikir bagaimana untuk kepentingan bangsa ini. Kepentingan rakyat banyak. Berpikir bukan keuntungan. Begitu juga pemerintah. Jangan berpikir seperti investor. Untung rugi yang menentukan dilaksanakan atau tidak. Walaupun itu memang dipertimbangkan boleh, tetapi itu bukan menjadi faktor penentu bagi pemerintah. Pemerintah harus membangun infrastruktur energi at all cost. Bukan berarti berfoya-foya, tidak. Tetap menggunakan prinsip efisiensi, efektivitas. Tetapi jika ada daerah yang belum menguntungkan apabila dibangun infrastruktur energi, karena masyarakatnya masih belum, daya belinya masih rendah, tetap harus dibangun infrastruktur itu. Tapi kalau investor
Dia tidak akan bangun infrastruktur di daerah yang tidak menguntungkan. Dan itu wajar. Memang itu investor seperti itu. Dia untung yang targetnya. Kalau konsumen, biayanya terjangkau, aman dan bersih. Dia beli itu. Jadi masing-masing ini harus berperan sesuai dengan posisinya. Nggak akan mungkin ada investor yang akan berpikir murah, nggak ada. Dia berusaha mencari untung sebesar-besarnya. Itu wajar. Nah, disitulah keseimbangan yang harus dilakukan. Ada trade-off di situ. Kita minta supaya investor tidak terlalu tinggi mengambil keuntungan sehingga biaya produksinya tidak tinggi, sehingga harga jual ke masyarakat tidak terlalu tinggi. Terus terang ini kita mengalami kesulitan seperti ini. Anggota DEN misalnya, dia jangan berpikir seperti dia investor. Kalau dia berpikir seperti investor, ya nggak jalan. Tetapi perlu mempertimbangkan iya. Perlu mempertimbangkan pemerintah, perlu mempertimbangkan investor, masyarakat iya. Tapi bukan menjadi faktor utama untuk membuat kebijakan. Sehingga problem statement yang kita usaha bentuk itu adalah permasalahan energi yang dialami Indonesia sekarang ini bukan karena tidak mempunyai sumber daya energi, tetapi karena belum ditemukannya manajemen tata kelola yang tepat untuk Indonesia. Ini kita selalu usahakan untuk disamakan. Sehingga tidak ada pemikiran kita untuk import. Karena kalau semua energi kita disatukan menjadi setara barel minyak, energi kita cukup. Artinya, bauran energi kita harus kita sesuaikan dengan potensi energi yang ada. Hal ini disebabkan karena konsep kontinental dalam perencanaan dan pembangunan yang kurang tepat. Kita selama ini mengacu kepada negara-negara maju, Amerika, Eropa, sekarang Cina, India. Mereka daratan semua. Kita negara kepulauan. Sehingga kita harus membuat suatu model perencanaan yang berbeda dengan mereka. Dulu kiblat kita ke barat, ke Amerika, ke Prancis, ke Inggris. Software yang mereka pakai kita pakai. Padahal software yang mereka pakai untuk negara maju dan negara yang daratan semua. Sehingga mereka membangun pembangkit yang besar, mendistribusikan kepada seluruh konsumen. Itu konsep kontinental. Kalau kita enggak, kita negara pulau yang ada 6.500 pulau yang sudah berpenghuni, itu pembangkit yang dibutuhkan yang kecil-kecil. Bukan pembangkit besar lalu kita lewat kabel laut. Bahkan ada yang berencana membuat kabel laut Kalimantan Jawa. Bangun pembangkit di Kalimantan, kirim ke Jawa. Itu konsep yang salah. Jawa Sumatera aja termasuk salah. Biarkan Jawa berdiri sendiri satu sistem. Sumatera satu sistem. Kalimantan satu sistem. Dan sekecil apapun pulau itu, dia harus dibuat perencanaan berdasarkan potensi pulau itu dan kebutuhan pulau itu terlebih dahulu. Setelah itu baru, kalau ada yang kurang, ada yang berlebih, baru kita kirim ke pulau yang lain. Objektif dari kebijakan ini nasional ini adalah 3, ketahanan energi nasional,
Kemudian kemandirian, ketahanan itu adalah harga yang terjangkau seperti yang tadi. Kemandirian itu adalah potensi dari sumber daya energi dalam negeri. Ya, potensi yang ada di dalam negeri. Ingat, itu kemandirian. Seharusnya teknologi yang ada dalam negeri itu termasuk, tetapi kita belum bisa. Tapi harus mengarah ke sana, terutama pada saat kita bicara teknologi energi terbarukan. Teknologi energi terbarukan bukan teknologi canggih, teknologi yang rumit, sulit dikuasai. Kita harus, untuk energi terbarukan ke depan, kita harus punya teknologi sendiri. Ada 6 faktor yang ada di Ken. Ya. Pertama, perubahan paradigma energi, yang tadinya komoditi menjadi modal pembangunan. Kemudian pengurangan ekspor energi fosil secara bertahap. Ini salah satu pasal yang sampai pleno terakhir masih diperdebatkan. Ada yang menyatakan nggak mungkin kita mengurangi ekspor energi fosil, terutama batu bara dan gas, karena kita butuh dana untuk pembangunan. Tapi ada yang menyatakan kita harus kurangi secara bertahap. Pengurangan subsidi pada harga energi. Ini kita push supaya tidak menempel di harga energi subsidi itu. Mengapa ini perlu? Kalau subsidi menempel di harga energi, semua orang akan memanfaatkan itu. Artinya semua orang akan mendapat bagian subsidi. Padahal banyak dari kita yang seharusnya tidak menerima subsidi, seperti saudara kita yang daya belinya rendah. Jadi pisahkan subsidi dengan harga energi. Itu the end of the story dari subsidi. Dibuat konsepnya. Sekarang mungkin sudah mulai ada konsep untuk asuransi kesehatan, untuk pendidikan. Itu nanti pelan-pelan nanti subsidi akan lepas dari harga. Dulu saya waktu kuliah di Amerika, saya dinyatakan orang yang pantas menerima subsidi termasuk golongan orang miskin, karena kalau income di bawah 1.000 dinyatakan orang miskin. Nah, beasiswa saya 650 US dollar per bulan. Jadi saya berhak mendapatkan subsidi. Saya dapat subsidi apartemen, subsidi susu, jus, kita dapat kupon untuk anak-anak. Tapi saya membayar listrik dan telepon sama dengan yang lain harganya. Nah itu, kalau kita bisa seperti itu, bisa tepat sasaran. Tersedianya cadangan energi nasional, kita waktu itu mengkaji berapa cadangan energi kita yang strategis, bagaimana kita membuat cadangan energi operasional dan penyangga, kita diskusikan dan kita rumuskan dan kita buat klausul itu. Kita menyusun prioritas pembangunan energi. Ini suatu perdebatan yang luar biasa. Sama dengan ekspor, import energi tadi. Pengurangan ekspor energi tadi dan prioritas pembangunan energi ini sama. Ini dua isu yang sampai pleno terakhir masih kita diskusikan. Kemudian yang keenam adalah daerah ikut bertanggung jawab terhadap kebutuhan energi di daerah. Karena kita pernah berkunjung, anggota Dewan Energi Nasional berkunjung ke satu provinsi, wali kotanya demo ke PLN. Ke depan diharapkan tidak boleh lagi kepala daerah demo kepada PLN, kepada Pertamina. Karena dia harus ikut bertanggung jawab kecukupan energi di daerahnya. Selama ini tidak. Mereka tinggal menerima, sehingga kalau listrik mati PLN yang disalahkan.
Kalau nanti kepala daerah harus tahu tingkat kesulitan bagaimana membangun infrastruktur energi di daerahnya. Tidak harus membiayai, biaya bisa dari pusat. Tapi dia ikut bertanggung jawab untuk memperlancar pembangunan, untuk menyediakan energi primer yang ada di daerahnya, mempermudah untuk mendapatkan akses. Semuanya ada di tangan daerah. Nah, kita berhasil menyusun energi terbarukan terutama. Ini juga termasuk yang alot. Kalau saya 2050 itu 75% minimal. Tapi diskusi melihat dari banyak pandangan, akhirnya 2050 dibuat minimal 31%. (2025) 23%. Ini juga angka ini setelah didapatkan dari angka software, keluarlah angka. Di situ gas waktu itu secara persentase dia tidak naik. Saya lupa angkanya, misalnya 22. 2050 tetap 22%. Secara nilai absolut naik dia. Tapi secara persentase dia nggak naik. Akhirnya kita diskusikan. Saya masih ingat waktu itu menterinya Pak Jero Wacik. Menteri menyatakan bahwa masyarakat melihat persentase. Kalau gas itu tidak naik persentasenya, masyarakat menganggap bahwa tidak ada kenaikan. Karena masyarakat banyak yang tidak tahu atau hanya melihat angka persentase. Akhirnya diambil persentase dari energi terbarukan sebagian, dipindahkan kepada gas. Jadi angka ini dimodifikasi lagi untuk menggambarkan bahwa gas itu kebutuhannya naik terus, bahwa minyak itu turun, bahwa energi terbarukan naik, sisanya batu bara sebagai penutup, sebagai penyeimbang. Jadi terjadi diskusi untuk mengutak-atik angka lagi setelah angka-angka itu dihasilkan dari perhitungan software. Saya akan bahas sedikit mengenai prioritas pembangunan energi. Yang pertama, maksimumkan pemanfaatan energi terbarukan. Ini hampir semua kita sepakat ini. Minimumkan penggunaan minyak, kita sepakat. Optimalkan penggunaan gas bumi, kita sepakat. Tapi begitu masuk 4 dan 5, ini yang diskusinya agak banyak. Batu bara sebagai andalan pasokan energi. Jadi setelah 1, 2, 3 dilaksanakan, ditutupi dengan batu bara kekurangannya. Kemudian setelah ditutupi dengan batu bara masih kurang, lalu energi nuklir menjadi pilihan terakhir. Nah, ini perdebatan untuk menyusun prioritas ini sampai pleno terakhir, terutama yang nomor 5, cukup kuat. Saya pada saat voting pertama, dan yang mungkin 1 tahun masuk tahun kedua, saya menyatakan energi nuklir belum dibutuhkan. Hanya saya 1 lawan 14. Jadi 7 kementerian, 7 menteri ditambah 7 anggota. Dan itu tidak menyatakan nuklir belum butuh. Saya sendiri yang angkat tangan waktu itu. Belum. 1 abstain dan sisanya mendukung. Perlu ada energi nuklir. Jadi waktu itu
sudah ada kesepakatan awal. Tetapi saya bukan anti nuklir. Cuma saya punya pertimbangan. Sehingga pada setiap rapat berikutnya, saya utarakan alasan saya. Ada beberapa kejadian yang perlu mungkin saya utarakan di sini. Waktu kita rapat dengan Wakil Presiden, seluruh anggota DEN, mendiskusikan mengenai nuklir ini. Di awal, Wakil Presiden menyatakan kita harus punya PLTN untuk mengejar kebutuhan kita. Masing-masing kita disuruh bicara. Saya bicara. Setelah saya bicara, Wakil Presiden berubah. Menteri Keuangan yang tadinya menyatakan bahwa PLTN harus kita bangun, dia menyatakan, kalau benar informasi yang ada dalam rapat ini, saya tidak setuju PLTN dibangun sekarang. Kita belum butuh. Wakil Presiden waktu itu Pak Budiono juga menyatakan, ayo kita diskusikan kembali apakah kita perlu bangun PLTN sekarang atau tidak. Hanya itu yang saya lakukan. Saya hanya menampilkan data. Ini kondisinya. Ini fakta. Akhirnya pada tahun kelima, itu sudah 50% yang setuju bahwa PLTN belum saatnya Indonesia membangun. 50% lagi masih bertahan. Tetapi saya melihat bahwa kecenderungannya mereka sebenarnya sebagian yang 50% itu bisa menerima bahwa belum dibutuhkan. Lalu saya datangilah satu-satu yang tidak setuju itu, saya menawarkan. Karena waktu itu yang satu yes membangun PLTN, yang satu tidak membangun PLTN. Lalu saya datangi satu-satu. Bagaimana kalau kita tempatkan nuklir sebagai pilihan terakhir? Supaya kita bisa ketok palu setelah masa jabatan 5 tahun pertama kita habis. Akhirnya alhamdulillah sepakat. Karena kalau tidak ada hasil. Dan 5 tahun pertama tidak ada hasil. Saya bilang, kalau 5 tahun pertama tidak ada hasil, nanti dan yang berikutnya yang ketok palu. Akhirnya sepakat. Kita bawa ke DPR. Sampai di DPR terjadi perdebatan. Sama, yang ada yang menyatakan setuju dengan pilihan terakhir, ada yang menyatakan tidak. PLTN harus disamakan dengan yang lain. Akhirnya kita sepakati, kita serahkan keputusan kepada Presiden. Kita kasih 2 opsi. Satu sebagai pilihan terakhir, satu sama dengan energi yang lain. Serahkan kepada Pak SBY. Pak SBY memutuskan energi nuklir sebagai pilihan terakhir. Ketok palu. Jadi tidak gampang kita menyusun klausul-klausul yang sifatnya masing-masing punya pandangan yang berbeda-beda. Akhirnya ada kompromi. Ini yang saya maksud kompromi tadi. Pilihan terakhir. Jalan tengah. Yang satu yes, yang satu no. Lalu ambil jalan tengah. Dan ini sudah menjadi keputusan. Kalau sudah menjadi keputusan, yang tadinya tidak setuju dengan pilihan terakhir, harus setuju, karena itu sudah kesepakatan. Kalau keputusan itu diambil, 51% setuju, 49% tidak setuju, keputusan harus diambil. Bayangkan selisih antara setuju dengan tidak itu sedikit. Nah, kalau yang tidak setuju ini selalu mengutarakan bahwa saya tidak setuju, itu tidak bisa seharusnya. Karena sudah melalui proses diskusi, kompromi. Sampai sekarang masih ada. Bahkan pada saat kita melakukan diskusi pertama, setelah kita buat kebijakan energi nasional, ada ketua Komisi 7 pada saat itu menyatakan, kita jangan pakai Ken yang baru ini.
Kita harus robah Ken yang baru itu. Sampai sekarang masih ada orang-orang yang ingin merubah Ken. Padahal Ken baru kita gunakan berapa tahun. Nah, kalau kita selalu begitu, ada yang tidak setuju lalu ingin merubah lagi pada kesempatan yang mereka punyai, akhirnya kita sibuk dengan itu saja. Perencanaan jangka panjang tidak pernah kita laksanakan. Kita revisi lagi. Diskusi untuk merevisi kebijakan energi nasional sudah berkali-kali dilakukan. Kalau itu dilakukan, ya nanti keluar kebijakan baru yang belum tahu disetujui 100% juga. Kalau saya pribadi, ayo kita jalankan ini dulu. Separuh jalan aja kita lihat. Sekarang sudah terlihat. Kita nggak perlu membangun PLTU aja, sudah banyak yang mau tutup. Negara-negara yang punya potensi energi yang lain, dia akan tutup PLTU-nya, PLTN-nya. PLTU aja sudah mau ditutup, PLTN sudah lama mau ditutup dan sudah ditutup oleh beberapa negara. Masa kita baru mulai mau membangun? Kita belum punya teknologinya. Kita tidak punya uranium yang ekonomis untuk ditambang. Itu salah satu alasan saya yang disetujui oleh Menteri Keuangan waktu itu. Kita harus import uranium. Sedangkan kita punya potensi energi yang lain. Lalu di mana kemandirian kita? Nah, untuk menyusun ini memang ada kompromi dan bukan hanya sektor energi. Saya yakin di sektor lain terjadi itu. Beberapa informasi yang perlu diketahui. Saya ingin melihatkan bagaimana ruwetnya peraturan perundangan di sektor energi saat ini. Kita punya Undang-Undang Energi tahun 2007. Kita punya Undang-Undang Ketenagalistrikan 2009. Undang-Undang Migas 2001, lalu direvisi, sekarang sedang di DPR, belum selesai. Undang-Undang Panas Bumi 2014. Undang-Undang Minerba sekarang sudah ada yang baru lagi. Ini yang lama. Undang-Undang Ketenagaan Nukliran ada tahun 97. Kemudian Undang-Undang Energi Terbarukan sekarang masih di DPR. Ini semuanya undang-undang. Lalu muncullah kebijakan energi nasional 2014, itu peraturan pemerintah. Amanat Undang-Undang Energi. Di amanat Undang-Undang Energi itu sebenarnya peraturan presiden. Kita naikkan satu tingkat. Karena waktu itu Pak SBY menyatakan, kayaknya ada yang salah. Kalau kebijakan energi nasional ini di bawah undang-undang, bagaimana dia bisa mengatur undang-undang yang lain? Seharusnya undang-undang itu menurut Pak SBY. Dan waktu itu kita diskusi memang seperti itu. Lalu diusulkanlah kalau undang-undang itu harus dibicarakan lagi dengan DPR. Bisa tidak ketok palu itu Ken. Akhirnya diusulkan ke peraturan pemerintah. Satu step naik. Disetujui. Tapi tetap kalau dia peraturan pemerintah, nggak mungkin dia bisa mengatur panas bumi, migas yang punya undang-undang. Karena PP itu di bawah undang-undang. Kemudian dari Ken itu ada rencana umum energi nasional. Tumpang tindih peraturan dan perundang-undang sektor energi kita saat ini. Seharusnya dia menjadi payung kebijakan energi nasional, tetapi dia berada di bawah. Sehingga kalau ada yang tidak setuju, sepakat, yang sedang menjadi pengambil keputusan tidak setuju dengan beberapa klausul yang ada di Ken, dia mengacu kepada undang-undang yang ada aja. Sehingga Ken bisa tidak efektif karena dia hanya levelnya peraturan pemerintah. Saya pernah menanyakan, karena sekarang kemarin baru
disahkan oleh DPR mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law di tenaga kerja, saya menanyakan kepada pakar hukum, boleh nggak Omnibus Law itu di sektor energi? Oh, sangat boleh, dia bilang. Saya melihat kita perlu ini. Kita perlu menyusun satu kebijakan energi. Semua jenis energi ada di situ. Menyatukan semua ini. Saya pernah menawarkan mahasiswa yang mau menyusun ini, S3. Tapi belum ada yang berani. Karena ini memang dia pengetahuannya, hukumnya bagus, pengetahuan tekniknya bagus, sektor energi, baru bisa. Jadi tidak bisa hanya satu aja. Jadi sampai sekarang belum ada. Kalau ada yang berminat, saya siap menjadi pembimbing, promotor. Karena ini diperlukan di Indonesia di masa yang akan datang. Lalu setelah KEN itu ada, inilah dia strukturnya. Ada kebijakan energi nasional, ada RUEN, ada LUKN. RUEN dan LUKN itu setara. Padahal seharusnya RUEN itu adalah juga LUKN harus mengacu kepada RUEN. Jadi nanti LUKN dan RUEN itu harus menyatu. Karena di dalam RUEN dibicarakan juga masalah listrik, masalah batubara, semuanya. Jadi yang dalam lingkaran ini harus satu. RUPTL tidak lagi buat RUPTL sendiri. Dia harus masuk ke dalam RUEN ini. Ada minyak, ada gas, ada listrik di situ. Kemudian baru ada RUET. Nah sekarang ini ada RUET, ada RUKD, kelistrikan. Bisa berbenturan. Saya melihat sendiri rapat Pemda dengan PLN tidak sepakat. Karena PLN berdasarkan RUPTL, RUKD. Pemda, RUEN. Nah, ke depan ini harus kita satukan. Itulah dia, Omnibus Law sektor energi. Mudah-mudahan ada. Kalau tidak, perencanaan pelaksanaan pembangunan energi kita akan ruwet seperti sekarang ini. Saya rasa demikian kita diskusi hari ini. Ini jadi bahan kita diskusi pada kuliah tatap muka di Zoom. Dan sebelum kuliah nanti, kalian harus baca isi kebijakan energi nasional yang ada di dalam buku saya. Ini hanya pengantar supaya kalian tahu bagaimana menyusun kebijakan.